kita akan membahas tentang risiko keuangan. Nah, yang pertama itu ada pengertian risiko keuangan. Risiko keuangan adalah potensi kerugian finansial yang dapat terjadi akibat ketidakpastian dalam pasar keuangan. Nah, memahami risiko keuangan sangat penting teman-teman, karena dapat membantu organisasi dan individu dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas resiko pasar. Apa sih resiko pasar? Perubahan kondisi pasar seperti nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas. Contohnya, penurunan nilai investasi karena jatuhnya harga saham, atau kerugian karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Amerika Serikat. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu resiko kredit. Resiko kredit adalah kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban keuangan kepada perusahaan yang mengakibatkan kerugian langsung pada arus kas dan pendapatan. Contohnya, yaitu nasabah bank menunggak pembayaran kredit atau perusahaan tidak menerima pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek yang jangka tempo karena kekurangan kas atau aset likuid. Lalu, apa sih contohnya? Contohnya adalah bank kehabisan uang tunai saat nasabah menarik dana sekaligus. Yang kedua itu adalah perusahaan tidak mampu membayar gaji karyawan karena piutang belum cair. Selanjutnya, ada identifikasi risiko. Apa sih pengertian identifikasi risiko? Identifikasi risiko adalah proses awal untuk mengenali dan menemukan berbagai potensi risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan keuangan satu organisasi atau perusahaan. Ada beberapa cara melakukan identifikasi risiko. Yang pertama, mengumpulkan data dan informasi keuangan secara menyeluruh. Yang kedua, menganalisis aktivitas dan proses bisnis yang berjalan. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber risiko yang mungkin muncul. Tujuan dari identifikasi risiko agar risiko tersebut dapat diketahui sejak awal sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan dan penanganan tepat untuk minimalkan kerugian. Lalu kita akan membahas tentang manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan agar dampak negatifnya dapat diminimalkan dan tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada tahapan manajemen resiko. Yang pertama, ada identifikasi resiko, yaitu mengenali berbagai potensi resiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, ada analisis resiko, yaitu menilai kemungkinan terjadinya resiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, ada evaluasi resiko, yaitu menentukan tingkat prioritas resiko yang perlu ditangani terlebih dahulu. Yang keempat, ada pengendalian resiko, yaitu mengambil langkah untuk mengurangi atau mengatasi resiko. Yang kelima, yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan pengelolaan resiko berjalan dengan efektif. A few moments later. Oke teman-teman, kita ke materi yang terakhir ya, yaitu tentang strategi mitigasi risiko. Di sini ada 5 teman-teman. Yang pertama ada diversifikasi investasi, yang kedua ada hedging atau lindung nilai, yang ketiga ada menyediakan dana cadangan, yang keempat menggunakan asuransi, yang kelima ada melakukan pengawasan secara berkala. Mulai materi kami, bye-bye! Tanya boleh, kasih saran boleh, tapi kalau ngejar tidak boleh. No, no ya, no, no. Oh my God! Wow! Kami dari bawah. Jangan berdua itu dengan I just had to let you know you're